ibadah kita akan dimulai. Apa saja yang harus dipersiapkan, Florence? Pastikan teman-teman di rumah sudah mandi dan berpakaian rapi. Dan jangan lupa siapkan Alkitab dan buku catatannya. Oke? Shalom adik-adik, jumpa lagi sama kakak sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu loh. Sebentar lagi kita mau memulai ibadah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kembali lagi beribadah bersama kakak Ayu, kakak Ata, dan kak Berta. Selain kami bertiga, ada adik sekolah minggu, ada Jen, dengan ada Chelsea. Nah adik-adik, kakak mau tanya kabar kalian hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Kurang semangat sekali lagi ya, tapi jawabnya yang semangat. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Nah adik-adik, kalau memuji Tuhan harus semangat. Untuk lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan sebuah lagu Happy Ayah Happy Yeye. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian Allahku Besar. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk hari Minggu ini kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan khotbah cerita untuk anak sekolah minggu hari ini. Biarlah Tuhan kami mau menjadi anak-anak yang baik yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini yaitu yang tertulis dalam Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Semua buka Alkitab dari Markus 8 ayat 27 sampai ayat 30. Pendeta akan bacakan untuk kita mendengarkan dalam hati kita masing-masing. Kemudian Yesus
beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, pasti tahu siapa Yesus. Pasti kenal siapa Yesus. Yesus adalah juru selamat kita semua yang membebaskan kita dari dosa. Firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang siapa Yesus menurut orang banyak dan siapa Yesus menurut murid-murid Yesus sendiri. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan bahwa suatu kali Yesus berjalan bersama-sama dengan murid ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Kita tahu pada waktu itu belum ada kendaraan bermotor, jadi perjalanannya harus dengan jalan kaki sehingga waktunya bisa sangat lama. Dalam perjalanan itu biasanya mereka selalu berbincang-bincang, bercakap-cakap. Nah, dalam perjalanan itulah Yesus kemudian bercakap-cakap dengan muridnya, dan dalam percakapan itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Tadi pertanyaannya pertama adalah, kata orang, siapakah aku ini? Melalui pertanyaan ini Yesus mau menguji murid-muridnya, apakah murid-murid ini memperhatikan orang-orang yang sering mengikuti Yesus. Gimana kira-kira orang-orang yang sering mengikuti Yesus itu melihat Yesus? Ternyata murid-muridnya tahu bahwa orang-orang yang sering mengikuti Yesus itu punya anggapan sendiri tentang siapa Yesus. Tadi ada 3 yang disebutkan dalam firman Tuhan ini. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Kemudian murid-muridnya bilang, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Semua tahu ya siapa Yohanes Pembaptis. Dari namanya juga sudah jelas, dia adalah orang yang membaptis, termasuk membaptis Yesus. Kenapa orang-orang banyak mengatakan bahwa Yesus itu sama atau adalah Yohanes Pembaptis? Ternyata karena Yohanes Pembaptis dan Yesus punya kesamaan. Apa kesamaannya? Mereka sama-sama menyerukan pertobatan. Mereka sama-sama berbicara tentang kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus juga seperti itu. Dia berbicara tentang pertobatan dan kedatangan kerajaan Allah. Maka orang lain yang melihat Yesus, yang mendengarkan pengajaran Yesus berpikir, oh jangan-jangan Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis. Itu yang pertama. Yang kedua, murid-murid mengatakan bahwa orang banyak mengatakan bahwa Yesus ini adalah Elia. Elia itu adalah seorang nabi di Perjanjian Lama. Dia punya karunia untuk menyembuhkan, melakukan berbagai macam mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang sudah mati. Yesus juga seperti itu. Dia mampu melakukan berbagai macam mukjizat, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang yang sudah mati. Maka orang berpikir, loh, Yesus jangan-jangan dia adalah Elia, kata orang. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah salah seorang dari para nabi. Kita tahu bahwa tugas para nabi adalah untuk menyampaikan firman Tuhan, menegur, menyampaikan pengajaran, berkhotbah. Yesus juga melakukan hal itu. Yesus menegur orang yang salah, Yesus mengajar, Yesus berkhotbah di mana-mana. Maka orang berpikir, wah, jangan-jangan Yesus ini adalah salah satu dari para nabi. Selanjutnya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kalau tadi itu adalah menurut orang, sekarang menurut kamu, siapakah aku ini? Kemudian murid-murid diwakili oleh Petrus mengatakan,
bahwa engkau adalah Mesias. Jawaban ini adalah jawaban yang sangat tepat karena Yesus adalah seorang Mesias. Adik-adik tahu nggak apa itu Mesias? Mungkin pernah dengar, tapi belum tahu apa itu sebenarnya artinya Mesias. Mesias itu artinya sama dengan Kristus. Maka kalau dikatakan Yesus Kristus, itu juga adalah berarti Yesus adalah Mesias. Nah, sekarang Kristus dan Mesias apalagi artinya? Kristus atau Mesias berarti orang yang diurapi Tuhan. Kalau begitu, Mesias atau Kristus adalah orang yang diurapi, artinya ditentukan, dipilih oleh Allah untuk menjadi juru selamat. Kita semua percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat umat manusia. Yesus menjadi juru selamat bagi kita, menyelamatkan kita dari segala dosa. Karena itu, kita harus mengenal siapa Yesus. Sama seperti murid yang tadi tahu bahwa Yesus ini adalah seorang Mesias. Walaupun tadi Yesus itu mirip seperti Yohanes Pembaptis, mirip seperti Elia, mirip seperti salah seorang nabi, tapi ternyata bukan itu. Tapi yang paling tepat adalah Yesus adalah seorang Mesias. Itu harus kita pegang. Sekarang kita melihat di ayat yang selanjutnya, ketika Yesus bertanya kepada murid-murid dan kemudian murid-murid menjawab dengan tepat bahwa Yesus adalah Mesias. Di ayat 30 dikatakan di sana, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Loh, kok jawaban murid sudah benar, tapi kok Yesus bilang jangan kasih tahu sama siapa-siapa ya kalau saya ini Mesias? Kenapa? Ternyata walaupun murid-murid bisa menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, pengenalan mereka waktu itu belum benar seutuhnya. Karena mereka mengira Mesias ini, Yesus sebagai Mesias, akan menjadi panglima perang yang membebaskan mereka dari penjajahan. Pada waktu itu, mereka memang sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Maka mereka berharap bahwa akan ada seorang Mesias yang menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari penjajah. Tapi Mesias yang dimaksudkan oleh Yesus di sana bukan Mesias yang seperti itu. Mesias yang dimaksudkan oleh Yesus bukan Mesias yang akan mengangkat pedang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi Mesias yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan umat manusia dari hukuman dosa. Adik-adik, kita melalui firman Tuhan hari ini diajak untuk mengenal siapa Yesus sebenarnya. Yesus tidak hanya mengurusi kehidupan kita di dunia ini saja, tetapi juga mempersiapkan kita untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Artinya, kalau semua orang yang percaya kepada Yesus akan menjadi anak-anak Allah, kita akan dibebaskan dari dosa. Oleh karena itu, sebagai anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus mempercayai dan memegang teguh bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat kita. Oleh karena itu, kita percaya bahwa Yesus akan menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kami semakin mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang menjadi juru selamat kami. Kami percaya Yesus juga menjadi juru selamat bagi setiap anak-anak sekolah minggu yang percaya kepadamu. Berkatilah kiranya kami semuanya Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu, yang baik di hadapan orang tua kami dan juga di hadapan sesama kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seperti firman yang kita tadi dengar, Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan kita. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan mengangkat lagu pujian Yesus Sayang Padaku.
kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman, Kak Olive ingin kasih tahu ayat hafalan buat kita. Nih, ini dia ayat hafalannya. Nah, adik-adik jangan lupa bikin video singkat tentang ayat hafalannya dan jangan lupa di-tag ke Facebook SKM Gading Indah. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadah anak sekolah minggu. Dan sampai jumpa minggu depan.